Halo semuanya, welcome back di acara live kita pada malam hari ini. Halo. So, aku tungguin teman-teman semua pada masuk dulu. Monggo silahkan invite teman-teman yang lain juga buat supaya ikutan join kita pada malam hari ini seru-seruan. Ngobrol-ngobrol asik seru lagi. Widih. Halo Kak Feni, welcome. Kak Octavia juga welcome. Kak Noviana, Kak Email, Kak Maria, Kak Frida, Kak Elin. Halo semuanya, seru-seruan selalu. Malam ada Kak Maria, Josh, yes, Kak Octavia, selamat malam. Oke, so hari ini tadi pas pagi, pagi ada session, ya. Terus pas lagi malam ada session lagi, ya. Jadi pas pagi tadi lebih banyak tentang hubungan relasional, ya, yang antara keluarga ya. Kemarin padahal temanya baru kita bahas ya. Terus diminta bahas tentang topik ini gitu ya. Dan ya memang karena udah paham banget gitu, dan tema itu ya kayak nggak sampai 15 menit udah selesai gitu ya, langsung kayak ringan banget, instantly langsung hilang rasanya gitu ya. Tema tentang keluarga, kekesalan yang mendalam sama orang tua sudah puluhan tahun tersimpan juga ya. Jadi kalau disangka trauma, kalau ada pepatah mengatakan semakin lama traumanya maka semakin susah melepaskannya. Setuju sih. Memang kalau yang gampang itu kayak sekitar butuh waktu mungkin kayak yang tadi ya, 7 menit, 14 menit, 15 menit. Kalau yang traumanya kesimpan, sebenarnya sih bukannya lama ya. Rumit ya kuncinya gitu. Kalau misalkan pelik ya, walaupun sebentar ya. Sekarang nih saya ngeberesin semua traumafobia ya. Kalau ketemu yang traumanya itu kayak saling ikat mengikat, atau fobianya terbentuknya kayak fobia, nggak ada. Fobia semua walaupun puluhan tahun kesimpan, instantly hilang sebentar doang. Ya itu kayak belakangan ini sih semuanya less than 30 minutes, semuanya di bawah 30 menit. Nah cuma kalau bicara tentang trauma banyak banget yang hilangnya cepet, bahkan udah 30 tahun disimpan, hilang langsung instantly, 15 menit selesai gitu ya. Jadi kayak intinya adalah bagaimana kita tepat mengetahui itu yang perlu kita buang total dari dalam hidup kita. Setelah kita menemukannya, kita buang, itu langsung hilang, tidak kembali lagi. Jadi menemukan yang tepatnya ini yang menjadi sebuah seninya ya. Kayak selalu kayak menantang kalau buat saya, coba cari cara lagi gimana caranya supaya bisa lebih efektif lagi, dan akhirnya ketemu sistem ini ya kan, membantu untuk menyelesaikan trauma atau fobia bawah sadar dengan waktu yang sangat-sangat singkat, mengalami namanya dramatic shifting ya. Ini sulit dijelaskan memang, titik dimana ketika emosi bawah sadarnya itu hilang total, beng, terus langsung kayak wow, ternyata yang dilihat sebagai masalah jadi enggak lagi gitu ya. Awalnya kayak berat banget mau cerita aja, kayak udah mau marah, mau nangis, begitu terbuang peng langsung kayak ketawa-ketawa gitu ya, senyum-senyum. Dan ya memang seperti itu teman-teman, kalau bicara tentang yang namanya masalah emosi ya, kadang kita banyak sekali yang kita sadari, kita tahu, kita lihat di internet, misalkan kita belajar dari semua literatur yang ada di luar situ, yang kayak kurang lebih semuanya ya bicara butuh waktu yang lama gitu dalam proses menyelesaikan emosi. Tapi dengan sistem DOATRT yang guided untuk melepaskan emosinya, Anda nggak butuh waktu yang lama untuk membuangnya semua secara clear gitu ya. Nah, kalau di DTS gimana? Di DTS nih yang kita setiap hari begini, kita akan bantu buang sedikit-sedikit, makin hari makin ringan gitu. Tapi kalau yang precise banget adalah memang di DTC atau di DTK ya. Di DTK lumayan untuk banyak hal Anda bisa buangin gitu ya. Kalau di DTC udah pasti spesifik ke satu hal yang Anda pengen beresin gitu ya. Nah zaman dulu ya, bedanya sama zaman sekarang. Zaman dulu itu kalau kita punya uangnya, kita nggak bisa beli ketenangan, kita nggak bisa beli kedamaian, kita nggak bisa beli kebahagiaan ya. Tapi sekarang ya, kalau Anda punya uang, Anda bisa beli kebahagiaan, Anda bisa beli kedamaian ya, gampang datang ke kelas DTC ya. Oke, jadi simple banget seperti itu teman-teman. Nah terus tadi konten bareng sama Kak Viola Harahap, seru banget ya, karena punya fobia kecoa gitu ya. Terus dia kayak dia bilang cukup lumayan kalau misalkan dulu dikaget-kagetin itu bisa sampai teriak kenceng banget, dia bilang kayak gitu ya. Jadi kayak fobia kecoa ini termasuk hal yang mengganggu juga buat banyak orang ya. Saya nggak tahu ada nggak teman-teman yang punya fobia kecoa gitu ya. Dia fobia kecoa cukup intens, sudah lama, makanya akhirnya pas ditanyain mau nggak dibantu beresin, dia tertarik gitu, interest buat mau diberesin juga gitu. Ya udah pas ketemu
ya tadi sih di bawah 15 menit juga gitu ya. Jadi kayak dilepaskan itu hilang semua rasa fobianya gitu ya. Kayak tadinya baru mikirin aja udah rasanya nggak enak, sampai ke titik dimana dikasih lihat gambarnya juga udah kayak nggak ada rasanya lagi, jadi nggak ada ringan. Dan asiknya adalah memang tanpa disugesti ya. Jadi ini juga satu hal yang penting banget. Banyak orang yang takut ibaratnya kalau disugesti atau takut dimasukin alam bawah sadarnya, diperiksa, diobok-obok gitu ya, kayak digali-gali misalkan. Nah itu jadi sebuah hal yang kayak apa ya, kayak horor juga kadang-kadang ya kan. Nah jadi banyak banget orang yang takut kayak gitu. Nah di WTRT nggak menggali apa-apa dan tidak ada instalasi program. Jadi balik lagi, banyak orang yang kayak apakah disugesti kah gitu. Enggak, jadi di WTRT kita nggak main sugesti, kita nggak main yang namanya di apa, obrak-abrik data bawah sadar Anda ya, enggak, tapi kita buang. Jadi program yang negatif, ibaratnya kalau kita nih, kita lagi baik-baik saja, terus masuk program negatif di dalam bawah sadar kita. Misalnya contoh yang inilah, ini ceritanya program negatif masuk belum ya ke dalam bawah sadar kita. Nah di WTRT itu bukan mensugesti, sugesti itu masukin data baru ya, tapi kita nggak mensugesti, kita membuang ya data yang mengganggu ini. Jadi misalnya ada punya fobianya kita buang keluar ya, bukannya kita masukkan sugesti. Jadi berbeda sama sistem yang mensugesti diri, nggak, jadi kita nggak ada sugesti apa-apa ya. Jadi kayak nggak ada kayak diajak mungkin masuk relaksasi, somnambulism ya, diajak sampai benar-benar kayak meditasi yang panjang, enggak juga ya. Jadi cukup dengan tarik nafas, lepaskan, fobia Anda bisa hilang gitu ya. Dan trauma Anda juga bisa hilang ya, ketakutan Anda bisa hilang. Misalnya contoh, takut berbisnis, aduh gue takut nanti gimana kalau gagal, gimana kalau gue ditolak, gimana kalau begini, gimana kalau gue begitu. Itu bisa kita buang gitu ya. Jadi kayak semuanya kita beresin. Kalau kata Bro Andrew, belum cerita Toto sudah beres, disuruh pulang sama Pak Reo. Pak dokter, saya bukan dokter ya, sekali lagi saya bukan dokter, saya juga nggak pernah sekolah psikologi, tapi passion saya di dunia itu ya. Ibaratnya saya nggak sekolah dan dibiayai orang-orang tua yang di psikologinya gitu ya, tapi saya benar-benar kayak passionate banget sampai saya mengeluarkan uang banyak banget untuk saya belajar ya, semua yang kaitannya tentang psikologi manusia ya, pikiran dan jiwa manusia, terutama tentang mekanisme bagaimana bawah sadar manusia bekerja ya. Makanya jadi kayak passionate banget sampai saya rela keluarkan uang, saya belajar berhari-hari, saya tongkrongin gitu ya, ibaratnya sampai ratusan jam buat misalkan satu keilmuan doang gitu, ditongkrongin gitu, sampai di total semua ya puluhan ribu jam dalam 10 tahun ke belakang gitu ya. Jadi kayak proses yang memang panjang ketika saya buat ya meracik lah ya sistem dramatic shifting ini. Jadi kayak kuncinya adalah bagaimana meraih dramatic shifting, titik perubahan total, membuang emosi bawah sadar hanya dalam hitungan 60 menit ke bawah ya. Kalau kata Kak Rahmi, nggak bisa diceritakan tapi bisa dirasakan. Betul banget, memang harus dirasakan. Nggak bisa kalau cuman sekedar diceritain tuh kita nggak ngerti gitu ya, kayak gitu. Dan Anda nggak akan bisa ngedapetin dramatic shifting completely mungkin di sebuah tema besar kalau misalkan kita nggak bahas secara spesifik. Jadi jangan heran kalau misalnya, Pak, kok saya udah buang di sini setiap hari, misalkan ada ini, makin ringan sih, tapi belum semuanya hilang. Nah berarti ada satu hal yang mungkin penting banget yang perlu dibuang sampai selesai. Kok keluar uangnya sampai ratusan juta ya demi ilmu? Saya udah keluarin udah miliaran, mungkin udah lebih dari 2 miliar, mungkin 3 miliar udah lebih sih kalau di total sama ongkos kirim ya, maksudnya kalau saya pergi ke luar negerinya ataupun yang di sini nginepnya, hotelnya segala macem ya, itu sih udah habis miliaran ya. Jadi memang ujungnya ya cuma dipersimpel doang sih, jadi kayak dibikin ringan gitu ya. Cuman perjalanannya buat nemuinnya putar otak kayak orang bego gitu ya. Benar-benar udah sampai guling-guling lah, tapi akhirnya ya ketemu format yang cukup baik, dan ketika diuji cobakan kepada teman-teman juga hasilnya permanen ya, udah dilepaskan selesai ya udah, abis itu ringan aja gitu, nggak ada masalahnya. Nah jadi teman-teman boleh memang perlu untuk dicoba gitu ya, dirasain ketika kalau ada kelas di TK lagi. Cuman ya gitulah, kadang-kadang suka-suka kapan mau ngadainnya ya, karena ini hobi ya, balik lagi ya. Yang lagi senang sekarang ya bikin konten bareng ya sama ya banyak untuk influencer ya kan, public figure yang mau ikutan, ya udah seru, kita buang-buangin emosinya. Nah besok juga ada ketemu lagi public figure juga ya, yang seru juga, nanti di share lah kayak gitu. Terus ya happily ngelakuin semuanya, seneng karena memang hobi gitu ya.
Nah, jadi kalau teman-teman pengen buang emosi, ya Anda tahu Anda perlu carinya kemana gitu ya. And then intinya emosi nggak perlu dikontrol, dikendalikan, nggak perlu dipendam, dibuang aja, dilepaskan semuanya. Pokoknya biar asik, seru ya, biar happy. Oke, dikasih ke kita gratis. Oke, ya kalau di sini sih saya kan emang ya setiap hari nge-live gitu, melepaskan beberapa hal yang mungkin penting signifikan buat Anda. Banyak juga yang sharing cuman datang ke DTS doang. Ya ketika di DTS aja itu ngerasain banget kayak transformasinya luar biasa gitu ya. Hidupnya jadi lebih enak, yang tadinya sering berantem jadi lebih ringan segala macam. Hanya dari nonton yang gratis ya. Anda bayangin gratis aja bisa begitu. Apalagi kalau Anda masuk ngerasain memang yang ngetransisi semua emosi bawah sadar Anda secara spesifik ya. Misalkan Anda mau tema besar yang dibahas apa, kita beresin, keramasin. Ya kalau mau dinilai berapa? Percaya sama saya deh, sangat-sangat mahal. Cuman rate yang saya kasih sangat-sangat murah sekali. .co.id ya. Karena memang kayak ya pelayanan lah, semi gitu ya. Kalau dibilang coaching donasi, saya mendonasikan waktu saya buat Anda gitu ya. Jadi bisa dikasih dengan pricing segitu. Padahal sebenarnya kalau dari bisnis ya udah cukup lumayan ya. Sebenarnya saya nggak usah bawain beginian juga udah seneng saya gitu ya. Cuman ya bagaimana ya, ini passion saya gitu ya. Kalau orang bilang passion itu kayak dikekang, kayak dipantek, kayak dipaku gitu ya, kayak disalibkan gitu ya, kalau bahasa-bahasa yang namanya passion gitu ya. Tapi ya memang suka sih, jadi ya udahlah saya jalanin aja gitu ya. Yes, hopefully senang-senang selalu teman-teman. Terima kasih udah selama ini nemenin selama kita live dan live selama ini kurang lebih udah sekitar bulan keempat ya kan, sekarang udah mau bulan kelima ya. Dan berarti kalau itu udah sama Desember berarti udah kayak lebih dari 100 hari kita barengan ya, kayak gitu. Sesi coaching donasi belum ada. Coaching donasi bisa didapatkan hanya melalui undian. Ya, undiannya kapan? Kalau ada di TK. Jadi ketika di TK biasa saya kasih coaching donasi. Ya, jadi kemarin ada yang masuk coaching donasi barengan sama saya gratis, dapat gara-gara dari DTK. Ya, jadi di DTK saya ada undian biasa. Ya, ini sekarang kalau mau masuk coaching donasi lewat DTK ya, kayak gitu. Di DTK nanti dipilih, kalau beruntung Anda akan dapat ya. Kemarin kita random ya, roulette. Dapat gitu ya. Yes, oke. Okay. So, terus yang penting juga hari ini. Jadi kita mau ngebahas tentang temanya. Kemarin ada yang ngobrol, kok kalau hidup jadi kayak robot katanya. Apa-apa kok harus ngikutin orang terus, ya kan? Ini kalau kata Karami, nggak bisa dibayar pakai materi berapapun kok, sangat-sangat berarti. Yes, karena kadang hal-hal seperti ini yang nggak bisa dibeli dengan uang di luar sana. Ya, tapi kalau di sini Anda bisa. Ya, karena berapa harganya kehidupan Anda yang lebih menyenangkan? Berapa nilai harganya hubungan Anda yang lebih baik dengan pasangan Anda? Berapa nilai harganya hubungan Anda lebih baik dengan anak Anda? Berapa harganya Anda hubungan relasi dengan pebisnis, bisnis Anda lebih bagus lagi? Berapa nilainya ya kedamaian, ketenangan hati dalam diri Anda? Kalau misalkan dinilai ya tidak ternilai gitu kan. Cuman ya tinggal Anda mau gak untuk kayak meluangkan waktu untuk belajar ya, ngeberesin, ngebuangin emosinya gitu. Bukan cuma sekedar nginstal. Banyak orang yang berpikir, oh apa-apa diinstal program baru, aplikasi baru, cari tahu lagi caranya. Bukan yang itu kadang-kadang. Justru hal-hal yang udah kita pernah masuk di bawah sadar kita, yang nyangkut, yang mengganggu, yang perlu kita buang. Ketika kita buang, kita bisa kerja selaras ya, jadi happy. Nah, salah satunya yang tadi dibahas ini, gimana kalau kerja ya hidup kayak robot gitu ya, kayak semuanya udah diatur, gue harus ngikutin semuanya, keteraturan ya kan, semuanya kayak harus dijalanin karena orang mintanya begini, orang mintanya begitu, saya harus ngikutin semua satu persatu gitu ya. Nah, jadi akhirnya hidupnya nggak tenang dan nggak happy. Nggak tenang dan nggak happy adalah di saat kita memang memilih untuk seperti itu. Bagaimana kalau misalkan Anda bisa tetap tenang dan happy walaupun ya balik lagi, walaupun Anda dalam keadaan mungkin ya dipaksa, tanda kutip dipaksa gitu ya. Nah, jadi kalau Anda nggak punya ketenangan hati soal itu, makanya jadi rasanya nggak enak, nyangkut gitu ya. Jadi kayak terganggu banget walaupun ngejalanin hal-hal keseharian yang biasa. Kadang orang bisa bilang membosankan, atau kadang orang bergerak dari energi tanggung jawab. Ini bisa dibahas, Anda nonton yang versi jangan bergerak dari energi tanggung jawab ya. Karena kalau jadi tanggung jawab beban ya, kita jadi terbebani. Ya, jadi kayak living like a robot or living like a zombie, no heart at all. Yes.
Exactly. So, ya Anda bisa ngerasa jadi kayak benar-benar nggak ada hati. Tapi sebenarnya bagaimana kalau misalkan Anda bisa melakukannya dan Anda tetap punya hati terhadap hal itu? Ya kan, bagaimana Anda tetap, walaupun menurut Anda mungkin selama ini kayaknya nggak enak buat dikerjakan, tapi Anda bisa memilih untuk melepaskan semua rasa nggak enaknya. Karena apa? Semua itu hanya cuma rasa. Ya, ketika Anda ada rasanya nggak enak, Anda lepaskan, Anda buang gitu ya. Tapi bukan berarti Anda juga nggak bisa memilih apa yang memang Anda mau lakukan gitu dalam hidup, ya kan? Karena kadang ya kayak saya, mungkin saya memilih, oke, ini di OA30 saya senang buat lakukan. Saya suka untuk bantuin orang, kayak ngelihat mereka transform, hidupnya berubah, yang kayak udah bertahun-tahun. Kayak tadi Kak Viola cerita udah 15 tahun lebih, ya rasanya tuh kayak ganggu banget dalam diriku. Dibuang tuh rasanya kayak ringan sekali kayak gitu. Nah, ketika ngelihat transisi seperti itu, ya banyak orang yang mengatakan ada hal-hal yang ternilai, yang tidak ternilai, yang nggak bisa dibayar dengan uang. Ya, salah satunya kalau buat saya adalah pas lagi ngelihat orang tuh hidupnya kayak tertransformasi, transisi gitu. Beban yang tadinya begitu berat dalam hidupnya tiba-tiba terlepaskan, hilang begitu saja. Nah, kalau buat saya pribadi tuh kayak ngelihat kayak gitu, kayak proses transformasinya itu kayak sesuatu yang kayak damn, kayak seru banget gitu. Nah, jadi akhirnya saya memilih untuk itu. Ya, jadi ya buat saya jalankan gitu ya. Nah, jadi sama ketika Anda misalkan kayak Anda melepaskan semua rasa yang nggak nyaman, nggak enak, bukan berarti Anda juga nggak bisa true to yourself. Misalkan ada hal yang memang Anda sukai, Anda cintai, Anda mau kerjakan, ya monggo silakan gitu. Tapi balik lagi, semua itu dilakukan sebagai sebuah bagian yang, apalagi kalau misalkan nggak bisa menghasilkan, sebagai sebuah hal yang dinamakan dengan hobi. Jadi fase pertamanya adalah Anda bangun dulu kerajaan Anda sendiri, Anda bangun dulu kekayaan Anda sendiri, ya Anda bangun dulu sampai di titik dimana menurut Anda, oke, gue udah enough nih buat gue sendiri, mungkin ya udah cukup. Ya mungkin waktunya untuk Anda create sesuatu yang bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Karena kan sejatinya manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi ketika Anda misalkan udah mencapai titik yang memang, ya balik lagi, titik kepuasannya orang beda-beda, ya kan? Ada yang kayak misalkan ya 1 miliar setahun udah puas, 2 miliar setahun, 3 miliar setahun, 5 miliar setahun, 10 miliar setahun. Ada yang sampai 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun, mereka nggak merasa puas. Nah, rasa puasnya ini, kalau yang kemarin saya disampaikan sama, aduh Pak Habibie, saya lupa, Reza Rahardian. Sama Mas Reza Rahardian, dia bilang, kita perlu tahu titik di mana. When enough is enough, kata dia. Ketika kamu ngerasa, oke, I'm fulfilled, gitu. Ketika udah cukup. Jadi, ketika kita tahu, oke, titik ini aku udah merasa cukup, gitu ya. Nah, setelah itu, semua yang kita create adalah expand. Semua yang kayak bikin kita lebih asik lagi, lebih seru lagi, lebih dahsyat lagi. Tapi, fondasi dasar basicnya Anda perlu ngerti dulu. Sampai di titik mana Anda pengen kayak, oke, ini buatku sendiri, aku sudah cukup fulfill sebagai manusia. Nah, Anda perlu menemukan itu, sehingga nanti ketika di titik berikutnya Anda akan merasa lebih lebih asik lagi gitu buat dijalanin. Ya, nah kayak gitu. Jadi lepaskan semua hal yang nggak enak ketika Anda merasa kayak kerjaan ini memaksa saya. Mungkin memaksa Anda di momen-momen tertentu di awal. Ya, tapi ketika misalkan Anda jalankan, memang kalau berpotensi dan bisa membuat hidup Anda berubah, setelah itu baru kita ngomongin passion. Setelah itu kita baru ngomongin soal mungkin kayak buat berbagi kayak gitu. Nah, jangan dari awal ya kita udah sibuk ngomongin passion dulu. Kalau misalkan passionnya memang tidak bisa menghasilkan, balik lagi. Kalau passion Anda mungkin bisa menghasilkan, ya mungkin Anda mengerjakan juga tidak apa-apa. Tapi kalau passion Anda tidak bisa menghasilkan, nggak ada salahnya kok Anda ngerjain hal yang bukan passion Anda pada awalnya. Nah, bagaimana caranya sesuatu jadi seperti passion Anda, ya kan? Anda lepaskan semuanya. Jadi kalau hidup Anda berasa seperti robot, yang bikin seperti robot itu kan aturan-aturan yang Anda ciptakan. Misalkan, kenapa saya seperti robot? Karena saya bosan, misalnya bosan. Terus karena saya kesal, karena saya marah, karena saya merasa dipaksa, karena saya kecewa. Nah, apapun misalkan alasan-alasan yang Anda tuliskan ini, ya kan? Nah, ini yang dibuang semua, clear all. Sehingga apa? Ruang bawah sadar Anda tuh bersih. Ketika ruang bawah sadar Anda bersih, Anda ngerjain apa-apa enak gitu ya. Jadi pastikan untuk dibuang semua ya. Kayak begini, tekan tombol erase-nya pakai di OA30, pung, hilang. Ya, jadi kertasnya bersih, siap untuk dituliskan dengan program-program positif yang lainnya.
Ya, tapi kalau misalkan nih balik lagi ya, kalau Anda misalkan nih diri Anda, saya nggak tahu Anda bisa lihat apa nggak tulisannya, semoga gambar saya nggak cukup jelek gitu ya. Nah, selama ada install program bagus, program positif, program semangat, ayo semangat, semangat ya gitu ya. Nah, semangat itu asumsinya ada rasa-rasa yang mungkin nggak nyaman di bawah sadar kita nih. Misalnya ada takutnya, khawatirnya, cemasnya, apa segala macam, ya kan? Sehingga akhirnya kita menginstalasi banyak program ke bawah sadar kita. Nah, tapi kalau program ini masih ada, program negatifnya, dan program positifnya Anda install dari atas, ini akan berbenturan di tengah. Ini yang saya bilang fenomena gembosin. Ya, jadi ketika ininya kayak begini, ini yang akan digembosin. Karena apa? Energi positif Anda digembosin sama hal yang negatif. Nah, ini berulang kali terjadi terus-menerus. Ini yang perlu dibuang. Sehingga yang negatifnya dibuang. Jadi Anda nggak punya program-program negatif. Sehingga Anda ya bersih dari program negatif. Dan Anda bisa install program-program positif masuk ke dalam hidup Anda. Ya, tanpa Anda perlu ya pusing-pusingin lagi sama beban-beban itu. Gitu ya. Jadi intinya konsepnya sangat mudah sih di WTRT. Ini kayak tombol format atau tombol erase, tombol hapus Anda dari emosi-emosi, masalah emosi yang mengganggu. Ya, jadi dibuang sehingga jadi ringan. Nah, jadi kalau misalkan bicara tentang kayak robot gitu ya dalam hidup, saya juga pernah ngerasa kayak gitu. Hidup kok gini terus ya, rutinitas ya, kerja, pulang kantor, pagi kerjain kayak ya kayak begitu terus gitu. Terus saya biasa ngelihat, waktu itu saya ngelihat banget ada salah satu temen yang di sana di kantor saya itu, dia udah kerja 15 tahun di sana. Waktu itu saya ngecek 15 tahun bekerja. Terus kebetulan saya, itu jeleknya saya ya, orangnya tuh iseng banget gitu ya. Saya cek-cekin, saya tahu penghasilan dia gitu. Waktu itu sekitar 6.500.000-an. Nah, saya langsung hitung-hitungan saya muter otak, teman-teman. Lu gila lu, 15 tahun 6.500.000. 15 tahun 6.500.000. Saya mikir langsung keras. Sekarang penghasilan saya 3.500.000. Berarti kalau 15 tahun dari sekarang saya jadi 6.500.000 juga. Misalnya ya kurang lebih kan begitu ya kan. Karena dari 15 tahun saya baru kerja 1 tahun. Saya bilang saya 1 tahun 3.500.000. Kalau 16 tahun 15 tahun ya saya jadi 6.500.000. Lah ya kapan saya mau nikah? Saya pikir begitu. Ya kan, putar otak saya. Nah, berarti kan hitung-hitungannya nggak masuk tuh. Berarti cara itu tidak berfungsi buat saya. Ya, jadi ketika menyadari hal itu, ya udah cari cara yang lain, alternatifnya, ya, berbisnis, ya kan. Saya keluar dari sana, waktu itu diomelin, lu nggak bersyukur lu ya, kata dia. Orang tuh mau cari penghasilan 3.500.000 itu susah, apalagi di masa sekarang, kata dia. Lo nih udah dapat kerjaan kayak begini malah tidak disyukuri, malah lu keluar gitu ya. Nah, jadi mungkin ada yang kayak gitu juga, teman-teman. Tapi justru karena saya keluar ya dan saya mencari, akhirnya ya mendapat. Ya, karena Tuhan yang bukakan jalan juga. Tapi karena apa? Saya bilang saya percaya Tuhan saya lebih besar dari uang 3,5 juta. Ya, jadi waktu ketika ada kejadian seperti itu, ya itu tidak membebani saya lagi gitu ya. Dan akhirnya saya bisa memilih jalan yang memang saya sukai dan saya lebih cintai dari sekedar mengerjakan sesuatu seperti robot yang berulang-ulang. Cuman kadang-kadang ada yang nanya, Pak, itu kan kalau di kerjaan, kalau di rumah tangga gimana Pak? Masa saya tinggal cari pasangan baru gitu ya. Nah teman-teman, kalau bicara tentang rumah tangga, makanya itu sebuah komitmen, hal yang berbeda. Makanya dari dulu saya selalu bilang, please tolong jangan langsung buru-buru ya, karena kalau misalkan Anda mau berumah tangga, pastikan memang benar-benar udah klop banget gitu ya, kayak nggak ada kesulitan. Terus troubleshooting harus ada perjanjiannya dari awal ya kan, sehingga kalau misalkan ada keributan di antara keluarga misalkan, kita bukannya kabur tapi kita mencari penyelesaian. Nah seringkali kadang-kadang ya kita merasa oke, aku udah nggak cocok lagi sama kamu gitu, terus habis itu kan jadi berpisah gitu. Nah itu sayang banget. Jadi kita bicara tentang keluarga itu komitmen yang panjang, apalagi kalau udah punya anak ya, jangan sampai anak kita jadi ngerasain juga kan imbasnya. Nah itu yang penting banget untuk kita bisa mempertahankan istilahnya. Nah jadi ini
salah satu kok jadi nyambungnya ke situ. Nah jadi balik lagi, kalau dibilang hubunganku kayak robot nih di keluarga ini, kalau sampai kayak begitu, berarti yang perlu Anda lakukan adalah ya bikin itu jangan seperti kayak robot, bikin kayak taman hiburan gitu ya, kayak dunia fantasi misalnya. Ya, dan bergerak gitu, jangan cuma nunggu, don't wait gitu loh, lakukan, create something yang baru, ya kan. Lepaskan emosinya, mulai ya cari cara gitu ya. Kayak saya pernah bilang, ya kan, saya sukanya digandeng, istri saya sukanya digandeng, ya, dua-duanya suka digandeng, ya kan. Pertanyaannya, siapa yang mau gandeng duluan? Karena dua-duanya sukanya digandeng. Saya sukanya digandeng, saya nungguin dia gandeng saya. Istri saya suka digandeng, dia nungguin saya gandeng dia. Nah, saya dan dia saling tunggu-tungguan siapa yang mau gandeng-gandeng duluan. Akhirnya apa? Nggak ada yang gandengan, ya kan? Kalau lu mau digandeng, lu gandeng duluan aja. Jadi jangan tunggu-tungguan. Kalau tunggu-tungguan sampai kiamat nanti teman-teman, mendingan kita aktif. Ya, jadi itu salah satunya, aktif untuk mentransformasi hubungan Anda di keluarga. Jadi kalau misalkan memang Anda merasa monoton, bosan di keluarga, cari cara, ya kan, bikin gimana suasana ini jadi lebih menarik gitu loh. Ya, jadi jangan berhenti di situ. Ya, kalau misalkan ini soal di kerjaan, ya cari mungkin usaha, ya caranya misalkan Anda bagaimana cara yang baru, tanyakan kepada mentor Anda mungkin, ya kan. Jadi supaya Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru yang keluar dari kebiasaan Anda. Karena kalau misalkan enggak, ya balik lagi gitu-gitu doang gitu. Oke, jadi perhatikanlah, kapanpun Anda punya energi bergerak, Anda merasa diri Anda seperti robot, kehidupan yang selalu monoton, yang bolak-balik seperti itu dulu. Dan kapanpun Anda masuk dalam energi yang looping, di mana Anda terus berputar-putar di kasus yang sama, perasaan yang sama, perhatikan semua energinya terkait dengan hal ini. Dan semua yang muncul disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dan dilepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan, dan semuanya diterima, disadari, dicabut, dibatalkan, ditidak-katakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Nggak digandeng malah rugi ya? Betul banget, ya kan? Gandeng aja, orang dia demen digandeng kan, gandengin aja, ya kan? Peluk-peluk aja. Ya, saya sering banget ya di gang, ya udah meluk aja gitu ya. Di gang rumah saya nih, koridor. Kalau ada ketemu istri, ya udah peluk aja, cuma nempel gendong, peluk gitu. Udah nggak ngapa-ngapain, ya kan? Diamin aja, tunggu sampai sekitar 2 menit. Dia juga biasa cuma meluk doang kayak gitu ya. Udah kita nangkring gitu doang, nggak jelas gitu loh. Nggak ada ngomong apa-apa segala macam, ya udah cuma peluk aja, terus ketawa-tawa. Kalau orang bilang aneh ya, tapi ya nggak apa-apa lah, emang kenapa? Ya kalau Anda mau ya datang peluk aja gitu, nggak, tanpa perlu ada alasan gitu. Banyak sekali yang kita kayak sekarang ya perlu ada alasan buat melakukan sesuatu, misalnya kayak gitu. Ya nggak usah, ya kan, langsung aja. Ya kalau Anda nggak mulai menggandeng, jangan sampai digandeng sama orang lain pasangannya ya. Nggak just joke ya, amit-amit, ketok. Yes, dan semua yang tidak mengizinkan Anda semua bertobat dari penantian dan tidak ikut aktif untuk menciptakan sebuah perubahan. Semua yang tidak mengizinkannya, semuanya diterima, disadari, dicabut, dibatalkan, ditidak-katakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Ingat, Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Kalau Anda mau mengubahnya, mengubah keadaan hidup keluarga Anda, maka Tuhan akan ikut membantu mengubahkan kehidupan Anda secara keseluruhan. Jadi, ya, lakukanlah perubahan ini. Ambil tindakan, ambil pilihan, mau dan lakukan, sehingga semuanya bisa berubah gitu ya. Hidup Anda bisa lebih asik ya di keluarga, ataupun misalkan di karir, ya Anda lakukan perubahan juga, aktif untuk mentransformasi semuanya. Dan kapanpun Anda tidak bergerak dari energi keaktifan untuk punya inisiatif melakukan, baik di pekerjaan, baik di hal rumah tangga, ataupun hal-hal lainnya. Semua yang tidak memiliki inisiatif, energi apapun yang mendasari ini semua yang mengunci, semua yang disadari, diterima, pesannya diambil, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Aktif, inisiatif, itu dua kunci yang paling asik banget buat Anda bergerak, sehingga Anda bisa mencapai meraih banyak hal dalam kehidupan Anda. Pasti semua orang seneng, ya kan? Kalau Anda punya pasangan inisiatif, seneng nggak? Senang, ya kan? Pasti dijagain tuh pasangannya, jangan sampai hilang, ya kan? Inisiatif, merhatiin kita, care sama kita, ya kan? Nah sama pasangan Anda juga begitu.
kalau Anda inisiatif ya supposed to sih ya mereka akan senang juga gitu ya. Tapi kembali lagi pilihan mereka sih. Kalau mereka nggak merasa senang ya sudahlah. Tapi Anda juga jangan cari yang lain ya. Tetap belajar untuk ya menciptakan sesuatu lebih baik gitu ya, kayak creating something together gitu ya, jadi lebih seru lagi. Oke. Istilah pelakor pebinor muncul lagi nanti lama-lama. Yes. Ya, kemarin ini lagi rame nih soalnya di internet ya. Tapi ya apapun pengalamannya orang lain jangan Anda masukkan jadi pengalamannya Anda, terutama kejadian-kejadian seperti itu. Ya jangan jadikan ketakutannya Anda, ya tapi lakukanlah yang terbaik aja. Percaya deh, ketika Anda melakukan semuanya senang-senang, happy-happy, komunikasi terjalin dengan baik, apa-apa tuh jadi lebih mudah. Dan ketika semuanya jadi lebih mudah, ya apa-apa jadi indah. Dan jangan percaya pepatah mengatakan bahwa namanya rumah tangga, ya pasti pertengkaran itu ada. Ya kan? Ya, terus Anda yakini gitu ya. Jadi kayak ya biasa lah, namanya berantem itu biasa rumah tangga. Terus Anda simpen, nah itu cilaka ya. Jadi jangan. Ya mungkin nanti ini kita bahas banyak lah ya. Mungkin nih kayaknya boleh bikin di TK tentang rumah tangga kalau kita bahas ya. Kayak gitu ya. Oke. Ya, intinya kalau ada trouble jangan cuman kita kabur, karena seringkali banyak yang kabur, tapi kita coba solve ya. Banyak sih yang perlu dibahas kalau bicara rumah tangga, itu tema besar sendiri ya. Mungkin perlu bikin kelas spesial khusus hubungan antar manusia gitu ya. Ya gitu. Ya termasuk dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, semuanya relasional. Ya kan? Kayak gitu. Oke. So thank you. Hopefully lebih asik lagi, lebih seru lagi. Ya, jadi kurang lebih itu aja tema hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Ya kan? Kita bahas-bahas lagi tema yang lain ya. Thank you. See you again. Bye-bye. Love you all semuanya. Dah. Thank you.